Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Arpilo Siregar, dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini, alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Manajemen Biaya di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Jadi di manajemen biaya ini harapannya bahwa capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan teknik dalam manajemen biaya dalam rangka untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi biaya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian diharapkan mahasiswa dapat menganalisis, merencanakan, dan mengendalikan biaya menggunakan metode-metode yang relevan, serta membuat keputusan yang baik dalam pengelolaan manajemen biaya. Sehingga seorang mahasiswa nantinya mampu untuk dapat mengembangkan seperti apa pengelolaan manajemen biaya yang ada di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi agar tujuan dari perusahaan dan organisasi tersebut untuk mencapai keuntungan, untuk meminimalisir biaya dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian capaian CPMK-nya diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dan teknik manajemen biaya dalam konteks organisasi dan perusahaan. Mahasiswa mengetahui biaya operasional apa saja yang akan terjadi di dalam sebuah perusahaan tersebut. Sehingga nantinya ketika mereka mengetahui biaya-biaya apa saja dapat mendukung keputusan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa dapat mengetahui dan menganalisis evaluasi kinerja dari sebuah perusahaan. Mata kuliah ini membahas konsep, membahas prinsip dan teknik dalam pengelolaan biaya yang diterapkan di dalam organisasi atau perusahaan. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah bagaimana mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis, serta mengendalikan biaya untuk mendukung pengambilan keputusan efektif dan efisien dalam operasional perusahaan. Metode pembelajaran yang saya ampu, yang pertama adalah metode komunikasi dua arah. Nanti saya menyampaikan materi tentang manajemen biaya, nanti harus ada umpan balik dari mahasiswa. Harapannya bahwa proses pembelajaran ini bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Ada feedback. Diharapkan bahwa mahasiswa mampu untuk mengembangkan dirinya, mampu untuk mengelola pemikirannya, mampu untuk mengembangkan dirinya untuk bisa melakukan komunikasi. Yang kedua, mahasiswa juga nanti akan ada kerja kelompok, kerja mandiri untuk dipaparkan di depan kelas sehingga mereka terbiasa untuk bisa berkomunikasi. Harapannya dengan adanya metode ini mahasiswa bisa mengembangkan dirinya. Itu nanti kita bisa bersama-sama melihat apa yang akan saya sampaikan di perkuliahan di mata kuliah nantinya.
Terima kasih. Saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah berhadir pada hari ini perkuliahan kita manajemen biaya ya. Sebelum kita belajar dan mengajar, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa keberkahan. Summa ususun ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zi'ni ilman warzuqni fahman wa amalan ibadika sholih. Amin. Makasih ya teman-teman. Sebelum kita pembelajaran, kita absensi kehadiran dulu ya. Abi, Devi Anggrini, Adam Firdaus, Rini Anggrini, Yolan, Cici, Wahyu Raditya, Siti Naila, Owean, Dila, Adrian, Khair, Riko, Saidatul, Naila, Rizky, Melani, Rizky Hamid, Julkia, Imelda, Nur, Anju, Ilham, Jona, Vikram, Ramses, Sapna, Supiatin, Raisa, Nazril, Ruiz, Cesi, Dira, Aulia, Jepri, Ilyas, Ayu, Nova, Sabrina, Aulia, Sabrina Aulia Salwa, Tiara, Fahmi Arif. Oke. Makasih teman-teman ya. Hari ini kita di pertemuan ke-11 ya, membahas tentang pengendalian manajemen. Ya. Kira-kira seminggu yang lalu kita sudah belajar bersama tentang manajemen biaya. Ya. Kira-kira saya pengen mereview ya kegiatan kita kemarin, sejauh mana teman-teman itu memahami. Kira-kira ada yang mau berkomentar? Saya Pak. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita kan belajar mengenai manajemen biaya. Manajemen biaya itu adalah saat dimana atau proses di mana kita mengatur dan mengendalikan biaya untuk mencapai efisiensi dalam biaya untuk supaya kita dapat lebih baik lagi dan menjadikan pengalaman di kegiatan tersebut. Oke, makasih ya. Pak, saya mau dari manajemen di sini juga dia menciptakan inovasi atau strategi bagaimana menyaingi para kompetitor yang lain. Oke, makasih ya. Oke, ada lagi? Ya, makasih ya teman-teman tadi sudah memaparkan materi kemarin tentang manajemen biaya ya. Bagaimana biaya itu dimanage agar kiranya tujuan dari perusahaan itu dapat mendapatkan keuntungan yang besar tanpa melupakan kualitas dan kuantitas. Hari ini teman-teman kita coba berbicara mengajar tentang pengendalian manajemen. Ya, apa itu pengendalian manajemen? Bahwa kegiatan-kegiatan manajemen ini harus dikendalikan. Ya, kenapa mesti dikendalikan? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa mesti dikendalikan? Saya Pak, supaya mengefisiensi biaya. Supaya dapat terorganisir dengan baik.
Apa itu contohnya? Kita lihat. Yang pertama membahas fungsi pengendalian, fungsi utamanya. Pengendalian itu adalah fungsi utama manajemen, yaitu untuk meneliti kegiatan yang ditelaah. Kira-kira apakah perencanaan di awal itu sudah sesuai tidak dengan pelaksanaannya? Makanya perlu dikendalikan. Kita lah kehidupan kita. Kita hari ini hidup, kalau nggak kita kendalikan, kita rusak enggak? Rusak ya. Tidur begadang, kemudian nggak makan, cuman satu hari suka-suka hati, pasti akan berpengaruh terhadap diri kita. Begitu juga perusahaan. Kalau tidak dikendalikan manajerialnya, hancur. Tujuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan nggak akan bisa. Makanya seorang manajer itu harus mampu mengendalikan bawahannya, karyawannya. Yang kedua, membentuk hubungan antar manusia. Kalau sudah ada kendalikan, ada hubungan antara manajer dengan supervisor, supervisor dengan mungkin mandor, mungkin dengan karyawan, dan lain sebagainya. Ada hubungan timbal balik. Kalau nggak ada hubungan timbal balik, nggak akan bisa, teman-teman. Karena kenapa? Ada di situ psikologis yang dilakukan, ada chemistry. Chemistry tahu ya? Hubungan hati ke hati, ya. Hubungan antar manusia. Kalau ini sudah dilakukan, jadilah perusahaan itu. Karena kenapa? Dia di perusahaan itu rasanya adalah seperti rumah sendiri. Rasanya adalah seperti perusahaan sendiri. Sehingga bekerja pun dengan hati, bukan dengan paksaan. Yang ketiga adalah mendorong kerjasama. Melalui pengendalian, pasti ada pengendalian hubungan kerjasama. Nanti misalnya si A melakukan apa, si B melakukan apa, pasti ada hubungan imbal baliknya, sesama kerjasamanya. Next, kita lihat memecahkan masalah manajemen. Pengendalian membantu manajerial mengenali masalah. Kalau sudah terstruktur dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu namanya, kalau dari bawah ke atas namanya bottom up. Dari atas ke bawah namanya top down. Seorang pemimpin, manajer akan melihat proses itu. Kalau sudah ada hubungan hubungan yang baik ya antara karyawan dengan atasan dengan bawahan, karyawan dengan pimpinan, hubungan yang baik, humanis dan lain sebagainya. Tahu nggak pasti masalah? Pasti tahu di bawah. Oh masalahnya ini, oh mesinnya ini, persediaan barangnya macet dan lain sebagainya. Maka ketika sudah ada masalah, dianalisis persiapan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Contoh, Pak, masalahnya kita ternyata harga barang naik karena akibat minyak dunia naik. Ini bagaimana? Pasti ada solusi. Duduk bareng dan lain sebagainya. Seperti apa? Solusi-solusi. Apakah misalnya bahan bakunya nggak usah dari minyak A, kita minyak B saja. Dan kualitasnya bisa sama-sama dan lain sebagainya. Oke. Definisi pengendalian. Pengendalian upaya sistematis ya. Bahwa pengendalian itu harus sistematis. Sistem. Sistem itu apa? Sistem itu semacam sebuah aturan ya. Sistem ya. Ya, contoh, kalau kalian mau tamat 4 tahun harus A, B, C, D. Harus 8 semester dan lain sebagainya. Itu sistem ya. Begitu juga kita sistem. Kalian punya sistem nggak dalam diri? Punya sistem. Kalau nggak ada sistem dalam diri kita nggak bisa bernafas. Kemudian ada proses ya. Proses ya. Ketika sistem itu berjalan dengan baik, pengendalian berjalan dengan baik, pasti akan tahu celah kalau memang itu ada kerusakan. Kalau memang itu ada manipulasi. Karena teridentifikasi dari awal dia, teman-teman. Ya, menurut Robert J. Fogler, pengendalian manajemen bertujuan untuk memastikan sumber daya organisasi berjalan secara efektif. Next. Nih, teman-teman, kenapa sih inovasi pengendalian itu penting? Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Perusahaan organisasi nggak? Organisasi ya? Karena ada pimpinan topnya, ada pimpinan middle-nya, ada sampai kepada anggota karyawan di bawah. Itu kan sebuah organisasi. Yang pertama, inovasi produk dan pesaing baru. Pasti. Kalau ada produk baru, pesaing baru, kita diam-diam saja? Enggak dong, pasti harus ada
Inovasi, teman-teman. Kalau nggak tertinggal, pasti tertinggal. Karena kenapa? Kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Oke? Baru ada perubahan regulasi ya. Perubahan regulasi ini bisa dari kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian ada ketersediaan bahan baku. Pernah orang mau membangun rumah kira-kira 1 bulan yang lalu, langka nggak semen? Langka kemarin semen. Sehingga orang berpikir untuk membangun. Tapi sekarang sudah lancar. Karena kenapa? Tidak ada ketersediaan bahan baku. Pasti ini kalau tidak di-manage dengan baik, tidak dikendalikan dengan baik, bisa hancur perusahaan. Apalagi perusahaan yang kontraktor. Yang sifatnya misalnya membutuhkan semen menjadi bahan baku, bahan utamanya. Pasti akan hancur. Karena kenapa? Lalu, pasti seorang manajer mengendalikan ini bagaimana? Dikumpulkan supervisor, apa yang harus kita lakukan? Taunya apa sih kita lakukan? Pasti akan mencari ke tempat yang lain. Misalnya ke Belawan, ke Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Walaupun dengan biaya, ada cost yang bisa bertambah. Tetapi kalau ini macet, kerugiannya bisa lebih banyak lagi. Iya kan? Makanya perlu ada solusi-solusi lainnya. Ya, ini ada peningkatan kompleksitas organisasi ya, ada pengawasan ya, ada pengawasan kualitas, baru analisis penjualan, kemudian ada monitoring pasar internasional kalau kita sudah berskala internasional seperti apa. Next. Ya, kesalahan-kesalahan teman-teman. Kalau seorang pengendali ya mengendalikan manage, dia akan mendeteksi awal. Kira-kira problem dari kita tuh apa? Ya, problemnya apa? Kemudian baru dari problem itu harus ada di diagnosa. Dokter diagnosa nggak? Kamu sakit apa? Pak, saya meriang, Pak. Saya ini. Kan di diagnosa awal ya. Oh, kamu sakit ini apa? Oh, kayaknya itu kamu kurang makan sehingga kena lambung dan lain sebagainya. Itu diagnosa yang tepat. Karena apa? Diagnosa tepat karena inputnya itu benar. Kalau inputnya salah, contoh, kamu sakit apa? Pening kali kepala saya, Pak. Dan oh, kamu ini kayaknya migren, padahal perut yang sakit. Tapi dibilang kepala, itu kan salah. Sehingga diagnosanya salah lah. Sehingga menghasilkan keputusan yang salah. Ya, teman-teman. Lanjut. Ada delegasi ya. Teman-teman, seorang organisasi yang baik itu harus ada pendelegasian wewenang. Pertanyaannya, ketika saya menjadi seorang manajer, apa semua saya yang harus ke lapangan dan lain sebagainya? Kenapa? Ya, karena ada pendelegasian wewenang. Saya delegasikan. Ketika berbicara tentang pemasaran, ya, pemasaran. Ketika berbicara tentang persediaan, orang persediaan. Ketika berbicara SDM, orang HRD, SDM, dan lain sebagainya. Begitu selanjutnya. Sehingga apa? Sehingga organisasi ini berjalan dengan baik. Siapa melakukan apa, itu jadi, teman-teman. Ya, baru lanjut. Ini, teman-teman, ada jenis-jenis ya, jenis-jenis pengendalian ya. Pertama, pengawasan awal, deteksi masalah secara proaktif. Proaktif itu apa? Ada yang tahu? Proaktif. Ya. Proaktif itu aktif ya? Artinya, ya, apa namanya? Ya, lebih aktif. Ketika ada masalah, dia proaktif. Iya, Pak, ini masalahnya begini, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Jangan ABS. Oh, ABS. Asal Bapak senang. Iya, Pak, udah baik, Pak. Udah baik, Pak. Udah betul, Pak. Padahal di bawah banyak problem, masalah. Makanya yang dimaksud proaktif itu, ya, sampaikan apa deh, proaktif ini salah. Dan liget. Dan lain sebagainya. Kemudian ada penggunaan informasi tepat waktu. Contoh misalnya si A, si Anju, mengatakan, Pak, ini. Padahal informasi ini, itu udah sebulan yang lalu, disampaikannya sekarang. Tepat nggak? Sehingga, karena kenapa? Akhirnya mengambil keputusan, udah banyak kerugian, baru laporan. Nggak, kalau bisa up to date, ada informasi, laksanakan informasi itu, beritahu informasi, didiagnosa, sehingga menjadi decision maker, keputusan, pengambilan keputusan.
ini. Sehingga apa? Mengurangi kerugian-kerugian kalau memang itu ada sebuah kerugian. Ya, teman-teman. Kemudian ada peningkatan apa? Pendekatan aktif ya. Aktif dan agresif ya. Ya, aktif lah. Jadi semua kita harus, kalian mahasiswa, kalian mahasiswa. Kalau nggak aktif, bisa nggak cepat tamat? Kalau nggak aktif, nggak punya soft skill, tamat IP 4. Begitu ditanya, apa yang dimaksud dengan pengendalian? Diam aja. Diam aja. Kira-kira diterima nggak nanti? Enggak. Yang dimaksud proaktif itu, aktif, agresif adalah nilai akademik kita baik, kita punya soft skill yang baik, dan kita punya kemampuan yang baik, komplit. Sehingga kita bakalan menjadi sebatang pohon ubi yang dicampan kemana aja akan hidup, ya teman-teman. Ya, pengawasan karen ya, proses terintegrasi ya. Maksudnya terintegrasi itu jangan bawahan karyawan langsung lapor ke manajer. Ya tahapannya lah. Kalau karyawan misalnya tentang pembelian, karyawan pembelian ngelapornya ke siapa? Ya supervisor pembelian ya. Kalau memang ada pemasaran ya manajer pemasaran, baru ke direktur utama. Ya, jangan langsung ke direktur, enggak, itu tidak ada. Baru prosesnya terintegrasi dia. Ya, karena kenapa? Ketika ada karyawan menyampaikan ke supervisor, pasti dianalisis. Pasti didiagnosa, benar nggak laporan ini? Lihat dulu di lapangan. Oh benar, baru laporkan ke manajer. Manajer diagnosa lagi. Sehingga nanti di keputusan akhir, ini sudah menjadi keputusan diagnosa yang matang dan pengambilan keputusan, akhirnya pengambil keputusan yang baik, teman-teman. Baru ada fokus ya, ke depan ada prosedural itu harus dilaksanakan dengan baik. Baru metode ya, tidak, atau berhenti, atau terus. Ini adalah decision maker, pengambil keputusan. Apakah lanjut kegiatan itu, atau tidak, atau dihentikan sementara, atau diteruskan, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Sudah ada diagnosis awal. Ya, sudah ada identifikasi awal. Sehingga dia didiagnosis, dapat solusinya, putuskanlah. Ya, secara umum, ya teman-teman, tentang pengendalian manajemen. Ya, kira-kira ada yang mau nanya? Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Salwa. Saya ingin bertanya, kenapa manajemen membutuhkan pengendalian? Terima kasih ya, Sabrina ya. Ya, penting sekali. Kenapa? Kalau dia tidak dikendalikan, manajemen mau suka-suka hati. Karena kenapa? Ya suka-suka hati aja. Contoh, kalau tidak dikendalikan, kita punya keuangan, arus kas kita. Antara keuangan perusahaan dengan pribadi, karena tidak ada pengendalian, ini suka-suka hati aja diambil. Udah ambil sedikit lah, ambil sedikit. Padahal ini uang perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Walaupun dia sebagai pemilik. Akhirnya, ketika mau membayar gaji karyawan, ketika mau membayar pembelian bahan baku, nggak punya uang lagi. Karena kenapa? Diambilin aja uangnya. Tidak ada pengendalian di situ. Pengendalian keuangan tidak ada. Makanya dari itu harus dibedakan antara kepentingan pribadi, keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Nanti kalian kalau menjadi seorang manajer, seorang pemilik perusahaan harus dikendalikan itu, dibedakan itu. Jangan nggak dibedakan. Itu dia. Kemudian kalau dia tadi tidak dikendalikan di manajer, nanti suka-suka aja dia karyawan. Datangnya suka hati, pulangnya suka hati, kemudian pembeliannya suka hati, dan lain sebagainya. Ya sebulan aja udah bangkrut lah. Ya, bangkrut teman-teman. Ya begitu ya. Kira-kira paham ya? Oke, ada lagi? Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Novariska. Kenapa harus ada pendelegasi wewenang, Pak? Oke. Ya, makasih ya, Nova ya. Penting sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, harus ada delegasi wewenang. Itu tadi kaitan kepada pengendalian. Kalau tidak ada delegasi wewenang, si pemilik suka-suka hati aja ngambil duit. Ya, kemudian si manajer
persediaan misalnya, ya manajer operasional suka-suka hati aja membuat membelikan, ya. Karena kenapa? Ya udahlah, suka hati kalian lah, tidak ada pendelegasian. Tapi kalau ada pendelegasian wewenang, ketika sudah ada delegasi wewenang, pasti akan bertanggung jawab. Pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Ini namanya ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Fungsi kamu sebagai manajer pemasaran A, B, C. Nanti kamu akan laporan ke saya. Lalu si manajer punya supervisor. Delegasi kami, tupoksi kamu A, B, C ini. Ke karyawan. Karyawan tupoksi kamu A, B, C ini. Sehingga berjenjang delegasinya. Ya, sehingga sampai kepada pemimpin, pemilik perusahaan dan ataupun direktur, ini semuanya sudah proses identifikasi dari bawah sampai ke atas. Namanya proses bottom up dan proses top down. Kira-kira itu ya, Nova. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Radit Aditya. Saya ingin bertanya, apakah semuanya harus perlu diawasi, Pak? Kalau kita tidak diawasi, maka kita akan ya sembrono aja melakukan itu. Contoh, kita tidak mengawasi persediaan bahan baku. Padahal di sana kalau beli satu harganya 10.000, beli 10 harganya 9.000, tapi dibuat tetap 10.000. Orang harganya 10.000, padahal ada korting di situ. Karena tidak ada pengawasan, ya suka-suka hati. Ini buktinya ada sekian. Oke, ketika ada bukti sekian, kalau dia seorang yang baik, akan ditanya, bener nggak nih di sini datanya ini sekian? Oh nggak bener, berarti ada yang salah. Makanya penting pengawasan, semuanya harus diawasi. Tapi ingat, ketika semua diawasi, ada di situ tadi saya katakan proses hubungan antar manusia ya. Ya. Karena kenapa? Kalau saya misalnya mengawasi Anju terus, dia merasa ketakutan tidak? Ketakutan. Tapi kalau ada chemistry dia, chemistry hubungan, walaupun saya diawasi dan lain sebagainya, saya tidak merasa diawasin. Dan lain sebagainya. Kita sajalah misalnya. Kita berbuat jahat nih. Dan nggak tahu orang siapapun. Tapi kalau ada keimanan dalam diri kita, kita merasa takut nggak? Ada yang ngawasin. Allah Tuhan yang Maha Esa yang ngawasin kita. Ya, itu yang harus ditanamkan di dalam di dalam rasa tempat karyawan kalian masing-masing. Ada rasa bahwa saya diawasin. Walaupun secara umum langsung tidak mengawasi secara pribadi. Tapi ada yang mengawasin. Kalau itu sudah terjadi, ya teman-teman, contohlah, kita nggak perlu lagi CCTV ya. Ya, CCTV kan salah satu alat pengawasan ya. Nggak perlu lagi CCTV deh. Tapi kenapa? Karena kurangnya trust. Kepercayaan, maka dimunculkan ada CCTV di belakang tempat. Nanti dalam satu ruangan ini nih, ada 10 CCTV. Dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kurangnya kepercayaan. Itulah teman-teman sekalian, saya sampaikan berkali-kali kepada kalian, yang penting kalian, yang utama adalah kalian harus menjadi sarjana yang beradab. Harus punya etika, attitude. Karena kenapa? Itu kalau sudah punya adab, punya etika, akan dibarengi dengan ilmu pengetahuan, kalian akan jadi orang yang sukses. Tapi kalau hanya cuman intelektual saja, tidak punya ESQ namanya, emotional quality, tidak dijaga emosionalnya, tidak dijaga adabnya, kalian nggak akan menjadi orang yang sukses. Ya, orang yang sukses kuncinya adalah orang yang beradab. Insya Allah ketika dia beradab, pasti dia orang yang berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Ada lagi? Teman-teman? Cukup? Cukup ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak? Mungkin itu saja. Kalau memang tidak ada lagi, teman-teman, insya Allah kita akan kembali di pertemuan ke-12. Ya, ke-12 tentang berbicara tentang macam-macam biaya. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat
buat kita semua. Dan adik-adik sekalian ini bisa mengembangkan dirinya ya, terutama soft skillnya ya, terutama soft skillnya dan kemampuan berkomunikasi itu juga cukup penting. Terima kasih, saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.